wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa khususi sallallahu alaihi hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihi wa bi mulutihi fi darain amin wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami' awliya'i tis'ah wa li jami' awliya fi Indonesia wa li jami' awliya fi dunia wa li jami' al-muassis jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidis saadatil sufiyatil muhaqqiqin wal ulama al-'amilin wa a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bi hidayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yaqra'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan Rijalul Ansor yang diisi dengan istighosah dan pembacaan kitab, di mana pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan atau melanjutkan kajian kitab kita yang biasa kita baca di ngaji bersama di kantor NU Tempurjo, di kantor NU Ranting Tempurjo, yaitu kitab Nasoihul Ibad, di mana pada malam hari ini insya Allah sudah masuk pada makalah ke-11 yang insya Allah kalau di buku terjemahnya kebetulan baru sempat saya beli 5. Nanti kalau kurang tak belikan lagi. Isinya itu sekali lagi adalah nasihat bagi seorang hamba. Namanya saja kitab Nasoihul Ibad. Jadi nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa sebelum kita mulai kajian kita, yaitu kitab Nasoihul Ibad, yang mana atas karunia Allah semoga dari nasihat-nasihat bagi seorang hamba yang kita baca pada malam hari ini, kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap kalimat dan untayan kata yang keluar dari beliau akan senantiasa menjadi nasihat yang akan menyejukkan hati kita. Dan semoga bagian dari kitab yang kita baca ini, karena di dalamnya juga ada hadis, bisa menenangkan hati kita dan menjadikan kita orang yang senantiasa tawadhu dan senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebelum kita mulai atau melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan terkait dengan kajian yang sudah kita lakukan. Yang ingin saya ingatkan, yang pertama itu dan tahu panjenengan itu masih ingat atau lupa, kita awal pertama kali kita ngaji itu saya sudah mengingatkan wis marine istighosah ya. Itu meskipun krosone buat diri kita itu panas ya, panas kan, panas bawaannya, itu jangan langsung minum. Di dalam kitab ini dijelaskan kenapa. Karena panasnya saat kita berpikiran itu bagian dari reaksi bacaan yang kita baca untuk membersihkan hati kita. Maka kan salah siji tombo hati iku berzikir Allah ingkang suwe. Yang kita tahu tombo hati ada berapa? 5 tombol hati kuli moya warnane. Pertama muncul angan-angan sama mani, kan gitu
kan. Kaping pintu sholat bengi lakon, kaping telu wong kang saleh kumpul. Kaping papat weteng kira kudu luwe, kaping lima zikir Allah ingkang suwe. Nah kan masuk zikir Allah ingkang suwe. Cuman dampaknya ketika zikir Allah lama, sudah dikatakan di dalam kitab ini juga, itu awal, itu bawaannya ke kita itu panas. Nah itu panas itu adalah bagian dari reaksi bacaan zikir yang kita baca untuk membersihkan hati kita, sing atau sing gak kena dikandang, sing diomongi cengeng, dikacai kumpulan kakak dari film kumpul. Insya Allah lega langsung lebih, insya Allah suwi-suwi lemes. Jadi lama-lama itu bakal lembut hatinya, gak gampang ngamuan, gak gampang diprovokasi. Nanti akan jadinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membaca pikiran atau bacaan, mana yang lebih utama antara kita baca pakai teks dengan baca pakai hafalan? Nah, kan kayaknya teman-teman mulai hafal akhirnya nggak mau megang teksnya. Padahal kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, kecuali bagi orang yang memang menghafal ya, kayak tahfidz itu memang nggak harus lihat teks. Kalau kita memang membacaannya seperti itu lebih utama kita membaca bin nazar, jadi membaca dengan melihat. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu yurisul hifdz, jadi bisa mewarisi kepandaian otak. Jadi kecerdasan otak kalau kita membaca kayak gini itu, meskipun kita hafal, itu sekitar membaca bin nazar dengan cara melihat. Makanya meskipun saya hafal dia tetap tak gawe. Kan sudah tak kasih aplikasi dong. Nah itu di download, wis foto gue HP Android, ojo gawe sing anu tok. Sekali-kali ben foto ono. Ada ono akhirate ngono HP-ne. HP-nya toh ya. Itu yang paling penting yang ingin saya ingatkan, karena yang tadi saya dengar itu ada beberapa bacaan ini beda antara syair ya, beda. Kalau syair itu ada istilah daruratus syi'ri, jadi ada yang memang tidak panjang tapi dipanjangkan. Kalau pikiran itu tidak masuk pada kategori syair, jadi ya apa ya kutub itu tidak dipanjangkan ya kutub. Jadi karena tambahan huruf di dalam bahasa Arab itu bisa berubah. Contoh ya, ini dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja. Kalimat iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan ada tasdidnya. Sama dihilangkan tasdidnya itu maknanya berubah. Jadi kalau iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kalau iyyaka tidak pakai tasdid, na'budu itu kepada matahari kami menyembah. Maknanya berubah. Nah, antara tidak terlalu parah. Cuman itu yang ingin saya ingatkan. Artinya biar kita terus berbenah. Kita sadar kita yang kumpul di sini itu tidak semuanya sudah pintar KPK. Makanya yang pinter kafe kan gak kilo ngaji tidak ada ya. Jadi insya Allah segala kumpul ngaji insya Allah itu setengah pinter lah. Untuk ya kita doakan semoga bisa berkumpul ya. Fotokopiannya jadi itu jadi ya untuk terus lagi ya autat itu jangan dipanjangkan kalau memang tidak panjang. Ukti tidak fatal, tapi itu tadi yang ingin kita katakan, kita akan terus berbenah. Itu adalah beberapa hal yang ingin saya ingatkan sebelum kita melanjutkan kajian kita. Baik, di dalam kitab kajian kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang kata mutiara. Karena kan biasanya senang delok status toh. Nah, nulis status yang gue ya. Ini adalah kalimat-kalimat pilihan yang diambil dari kitab Samawi. Kitab Samawi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Yaitu ada 4. Jadi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau suhuf Allah itu banyak. Jadi ada kitab, ada suhuf. Kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Nah,
Ini adalah kata-kata yang dipilih oleh ahlul hikmah yang diambil dari 4 kitab Allah. Kalau di terjemahannya itu ada di halaman 143. Kalimat apa yang dijadikan nasihat oleh hukama yang langsung diambil dari 4 kitab Allah? Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Halaman 143 kalau di terjemahannya. Wal maqalatu utawi dawuh al-hadiyatu kang kaping 1 wal isruna lan 20 berarti 21. 1 ditambah dengan 20 berarti 21. Ihtaro pilih sinten ba'dul hukamai setengah wong kang ahlul hikmah. Jadi ada hukama, ada ulama. Kalau hukama itu adalah mereka yang tidak hanya ahli fikih tapi juga ahlul hikmah. Dan cuma istilah hukama biasanya untuk era sekarang itu banyak diplesetkan. Jadi hukama itu kalau sekarang itu ahlul hikmah itu adalah orang yang ahli kanuragan, itu dinamakan dengan ahli hikmah. Padahal kalau di dalam kitab ahlul hukama itu adalah orang yang tidak hanya mendalami ilmu syariat tapi juga mendalami ilmu tasawuf dan akhlak. Itu adalah hukama. Jadi batul hukama sopo batul hukama setengah ahlul hikmah. Milih mau arba'a kalimatin ing 4 piro-piro kalimat. Jadi ada 4 kalimat yang dipilih oleh batul hukama. Ai arba'u jumalin tegese ai arba'u jumalin tegese ing 4 piro-piro jumlah. Jadi ada 4 jumlah kalimat yang dipilih min arba'ati kutubin saking 4 piro-piro kitab samawiyatin kang bangsa langit. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Itu maksudnya kitab-kitab samawiyah. Yang pertama minat Taurati bayane saking kitab Taurat. Ini berarti diambil dari kitab Taurat. Tidak dijelaskan kalimatnya seperti apa, cuman langsung diartikan. Apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, pesannya yang dikumpulkan oleh ulama yaitu adalah man utawi sapa wong iku radiya ridho sapa man bima kelawan perkara atau kang menehi ing man sinten Allah taala hale luhur sinten Allah minar rezeki saking rezeki istaroha koko dadi istirahat utawa penak-penakan sapa man aisoro tegese dadi apa ta'abuhu keseliman iku zahiban kan ilah fitnya yang dalam dunia wal akhirat ilan akhirat. Yang pertama yang diambil oleh hukama dari kitab Taurat yaitu barang siapa yang ridho terhadap apa yang diberi Allah ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia ridho, maka dia akan bisa merasa nyaman dan merasa tenang di dunia dan akhirat. Amin. Artinya kalau bisa disimpulkan, wong sing bingung urusan rezeki biasanya wong sing durung nerimo maring keparinge pengen. Saya ulangi, kalau sampean masih bingung dalam urusan rezeki, pertanda sampean itu belum menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalimat lain yang ingin saya sampaikan. Ada kalimat lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan kalimat ini. Saya pernah berkata, orang yang merasa susah dengan urusan kehidupannya, biasanya dia memikirkan sesuatu yang diinginkan, tapi tidak bagi mereka yang memikirkan sesuatu yang dibutuhkan. Saya ulangi, ini kalimat saya. Jadi saya pernah buat status kalimatnya seperti itu. Orang yang masih merasa susah dalam urusan rezeki di dunia, biasanya dia sering memikirkan sesuatu yang diinginkan, tapi tidak bagi mereka yang memikirkan sesuatu yang dibutuhkan. Ilustrasinya gini.
Ini sering saya kasih gambaran kepada orang-orang terkait dengan masalah rezeki. Saya pastikan apa yang sampean terima saat ini itu adalah yang terbaik untuk jenengan pada saat ini. Itu sudah hampir berani saya pastikan seperti itu. Karena kita kadang fokus terhadap apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita kadang merasa kurang dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita baru sadar ketika melihat orang lain yang lebih rendah daripada diri kita. Makanya akhirnya dawuhnya Kanjeng Nabi, dalam urusan dunia jangan kau melihat orang yang ada di atasmu, tapi lihatlah orang yang ada di bawahmu. Dalam urusan akhirat, lihatlah orang yang ada di atasmu, jangan lihat orang yang ada di bawahmu. Ilustrasinya gini, ada 4 orang, ada 3 orang lagi datang kepada saya, misal ke saya. Si A datang kepada saya, mengeluh dia kepada saya, Mas Mif, aku lapar, aku jalur duit, jadi sama yang untuk rezeki. Oh yo, lapar, aku pengen mangan, kau pengen mangan. Piro organis go 5.000. Dia bilang 5.000. Oke, tak kasih 10.000. Kira-kira si A saya kasih itu senang apa tidak senang? Senang. Kenapa kok senang? Karena yang dibutuhkan itu 5.000, saya kasihnya 10.000. Belum pindah datang si B. Mas Mif, ibu kok dikai? Aku yang lapar pisan. Jadi saya lapar juga. Kata si B. Lalu kemudian kata si B itu saya bilang kepada si B, berapa harganya nasi? Karena kamu lapar, kamu mau makan nasi kan? Iya. Berapa harganya nasi? 5.000. Saya kasih 15.000. Si B senang apa tidak senang? Senang. Pertanyaannya si A gimana? Si A tadi tak kasih 10.000. Si B tak kasih 15.000. Kalau tanya si B pasti senang. Pertanyaannya si A kira-kira senang apa tidak? Senang. Ya, kurang. Jadi sana foto-foto teko, iya foto-foto teko, ngomong apa? Si tak kasih 10.000, misal hati tak kasih 10.000, iya kan? Yeah. Terus habis itu Sidul tak kasih 15.000. Ini foto teko, ada loro ini foto orang ini, kira-kira gimana? Hati pertama senang sebelum ada si Sidul. Lalu Sidul 3.000 hati protes loh. Sidul kok 3.000 aku kok 3.500. Biasanya iya enggak? Biasanya seperti itu apa ya? Iya kan? Artinya apa? Padahal kalau kita lihat dari konteks yang tadi, rezekinya sudah berlebih dari apa yang dibutuhkan. Ya, si A datang kan sudah saya kasih 10.000. Padahal yang dibutuhkan cuma 5.000. Yang menyebabkan si A itu kesenangannya berkurang gara-gara apa? Gara-gara apa coba? Gara-gara melihat saya memberikan kepada si B, atau saya memberikan kepada si Sul. Akhirnya hati protes. Bukan sering kok 3.015.000, aku 3.010.000. Kenapa? Berarti penyebabnya kadang kita sering lupa nikmat Allah yang kadang sudah berlebih terhadap kita karena melihat nikmatnya orang lain. Nah, itu pertanda salah satu penyebab orang yang hilang syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu salah satu penyebab hilangnya adalah ketika kita melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maka di sini wajar kata Ba'dul Hukama yang diambil dari kitab Taurat, barang siapa yang rindu terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka dia akan terus merasa nyaman kehidupannya baik di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kalau ternyata yang menurut kita itu kurang? Yang menurut kita itu kurang. Misal seperti itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Kadang kita itu membutuhkan sesuatu tapi ternyata kita tidak punya kecukupan. Nah, kadang kita akan susah. Upayakan pada saat kita menerima hal seperti itu, segera ingat nikmat yang masih bisa kita rasakan. Biar kita tidak fokus dengan ujian yang sedang Allah berikan. Karena fokus kepada ujian yang Allah berikan, kadang itu juga akan menyebabkan kita lupa terhadap nikmat Allah yang lain yang sudah lebih besar.
Cepok, jangan cepok. Sing kontone sampean bisa beli sepeda motor, sampean tidak bisa beli sepeda motor. Susah mikir sampean, enak yo, beli sepeda motor. Sampean lupa, nikmat sampean bisa jalan itu nikmat yang tidak bisa ditukar dengan sepeda motor yang dimiliki oleh teman jenengan. Ya kan? Harusnya ketika seperti, karena memang nggak ada alasan bagi kita itu untuk tidak bisa bersyukur selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah di dunia. Dan nikmat iso ambil anak itu sudah nikmat yang tidak bisa sampean syukur. Sih kenapa? Ya karena kita tidak pernah ridho terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasakan setiap menerima rezeki sekecil apapun, yang pertama sering-sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalau aduh kok esak ini, jangan biasakan seperti itu. Jelas ya? Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu diambil dari kitab Taurat. Yang kedua, wa minal injili. Wa minal injili lan dan cukup saking kitab Injil. Man nyatane dawuh man utahe sapa wong iku hadama ngejurake sapa man asyawati ing pira-pira syahwat utawa keinginan. Aiman tegese wong taroka kang tinggal sapa man mustaqatin nafsi maring kedemenane nafsu azza luhur sopoman aisoro tegese kuwasa sopoman aisoro tegese dadi sopoman itu kawiyan wong kang kuat. Yang diambil dari kitab Injil, pesannya itu adalah barang siapa yang sanggup meninggalkan semua keinginan hawa nafsu, maka dia akan senantiasa menjadi orang yang kuat, ya, akan senantiasa menjadi orang yang kuat. Nafsu itu bagaimana? Berbicara nafsu itu adalah keinginan. Kalau kita mau simpulkan, nafsu itu adalah keinginan. Setiap sampean turuti nafsu sampean, maka sampean akan terus menjadi orang yang lemah, tidak punya kekuatan untuk bisa mencukupinya. Karena pertama, dia punya HP jiwa, ya. Ini Kak Romo kenalku jiwa. Soalnya dia pertama kali istri saya belikan HP Samsung jiwa. Ketok yang sudah punya Apple pengen, ya kan? Sampai punya Apple, nanti sampai pasti pengen lagi. Nah itu namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu, menganggap cukup apa yang sudah sampean miliki. Pastikan sampean rubah sesuatu yang sudah sampean miliki ketika betul-betul sampean butuhkan. Sebelum sampean butuhkan, jangan kesusupin pindah. Lek angger sampean pengen terus sampean turuti, maka sampean terus tidak akan bisa memenuhi semua keinginan hawa nafsu. Pasti itu sudah. Pasti sudah. Jadi capek sampean nanti akan menuruti hawa nafsu. Dan semua yang sampean miliki yang menurut orang lain itu mewah, di mata sampean itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang mewah. Ingat ya. Maka ketimbangannya menuruti keinginan saja, mending berhentilah. Maka selama sampean menuruti hawa nafsu yang saya simpulkan itu sebagai keinginan, maka sampean terus akan menjadi orang yang lemah. Maksudnya lemah bagaimana? Tidak akan sanggup sampean untuk mencukupi. Tidak akan sanggup. Sampean di sepeda motor A pengen ganti sepeda B, terus kayak gitu. Setiap sampean turuti, pasti keinginan itu akan bertambah. Dan tidak mungkin kembali kepada keinginan yang pertama. Dan tidak mungkin kembali kepada keinginan yang pertama. Pengen terus tambah. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang menuruti hawa. Kalau barang siapa yang sanggup menahan atau menghancurkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Maksudnya kuat itu kuat mencukupi apa yang dia inginkan, ya. Jadi pastikan semua yang sampean inginkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu adalah wa minaz zaburi.
wa minaz zaburi lan saking kitab Zabur man utawi sapa wonge iku tafarroda ijen sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man wa bimalihi lan kelawan bondone man anin nasi ando saking mungso naja moko bakal selamat utawa bakal untung sapa man ai kholaso tegese bersih utawa bebas sapa man minan halaki saking perusahaan wa bang dalam atuh sapa man anhu saking halak fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Ini di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, ketika disimpulkan yang diambil kalimatul hikmah oleh para ulama, dipilih kalimat barang siapa yang mandiri, ya dia tidak pernah bergantung kepada orang lain dalam urusan dirinya dan hartanya, maka dia akan senantiasa menjadi orang yang beruntung. Itu ini. Sampean lega duwe utang di wong liya, ya kan? Kalau sampean itu tidak punya hutang kepada orang lain, sampean tidak akan bisa dikendalikan oleh orang lain. Kalau sampean tidak mudah menerima kebaikan dari orang lain, ditulungi, "Ojo, aku iso." Sampean tidak bakalan menjadi pengikut. Sampean terus akan menjadi orang yang yaitu setara terus dengan siapapun. Makanya salah satu kalimat yang saya insya Allah ini masih saya ingat, dawuhnya Sayyidina Ali kalau tidak salah, kalau sampean ingin jadi raja, teruslah berbuat baik kepada orang lain, ya. Kalau sampean ingin jadi raja, teruslah berbuat baik kepada orang lain. Jadi tidur kayak gini, tidur kayak gitu tuh, pasti sampean akan banyak pengikutnya. Jadi teruslah berbuat baik, sampean akan jadi raja. Kalau sampean ingin setara, maka jangan pernah butuh kepada orang lain. Ya. Jadi ketika sampean ingin setara, jangan pernah butuh kepada orang lain. Selama sampean masih bisa mandiri, mandiri lagi, ya. Tapi kalau sampean senantiasa butuh kepada orang lain, pasti kalian akan menjadi budak. Jadi ingat itu kalau tidak salah dawuhnya Sayyidina Ali, redaksi artinya tidak jauh seperti itu. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang bisa mandiri, tafarroda itu dalam urusan dirinya dan hartanya, maka dia akan senantiasa beruntung. Ya maksudnya beruntung, dia tidak akan dikendalikan oleh orang lain, dan bakalan dipeluk. Orang itu pasti akan segan. Maduranya bocong. Wa bauta'anhu fid dunya wal akhirat, dan kita akan jauh dari kerusakan. Ya gitu. Itu salah satu dawuh pilihan yang diambil dari kitab Zabur. Makanya jadilah orang yang mandiri. Jadilah orang yang mandiri. Ya biar gatoman gak keinginan kepada orang lain. Kalau kita sering ingin kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, kita bisa dikendalikan oleh orang lain. Yang terakhir wa minal furqani lan saking kitab Al-Qur'an kang bisa bedakake maring perkara kang hak lan kang bener. Jadi Al-Qur'an ketika dinamakan dengan Al-Furqan yang artinya pembeda, maksudnya itu Al-Qur'an yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu banyak macamnya kan, macam namanya itu kan banyak. Ada Al-Furqan, ya kan? Ada ada kitabullah, ada Al-Furqan, terus ada apa lagi? Macam-macam nama-nama Al-Quran. Nah, cuma di sini kalimatnya pakai wa minal furqani lan saking, dan cukup saking kitab Al-Quran kang digawe kanggo bedane perkara kang hak lan batil. Man nyatane dawuh man utawi sapa wonge iku hafal gelem jaga sapa man al-lisana ing lisane man, joko mau mimma saking perkara lafa didatakan ora ono faedah bihi ing dalem man, wa mimma lan saking perkara layung tadukan ora layung tadulan lan kang ora layung tadu kang ora dewilan apa bihi man salimah moko selamat sapa man ai kholaso tegese
bersih atau bebas sokongan minal afati saking kerusakan di dunia yang dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Di dalam Al-Quran, dari semua bacaan Al-Quran yang dipilih oleh ahlul hukama itu adalah kalimat barang siapa yang bisa menjaga lisannya maka dia akan terselamatkan dari sesuatu yang menyebabkan kerusakan di dalam dunia dan akhirat. Jadi lisan yang harus dijaga. Dijaga dari apa? Dari kalimat-kalimat yang tidak memiliki faedah dan kalimat-kalimat yang tidak memiliki manfaat. Layu terduri yang tidak ada perhitungannya, yang tidak ada nilai. Jadi ya kalimat-kalimat, pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat yang betul-betul bijaksana dan bermanfaat bagi orang lain. Ayo, kamek isinya gedap terus. Lekat tidak lagi ngomong, ya itu ngomong. Ya, takut nanti jadinya cau. Nah, karena ini diambil dari Al-Quran, maka wajar kalau ada keterangan-keterangan dari hadis terkait baiknya untuk menjaga lisan. Rawang riwayat aki opanahu satole kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu qala harus sinten kanjeng Nabi ahabul amali luwe apike luwe temenane pira-pira amal ilallahi mungwe Gusti Allah taala hale maulu sinten Allah iku hifdzul lisani jaga lisan. Rawahu riwayat hadis sinten Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan amal yang paling dicintai oleh Allah salah satunya adalah menjaga lisan. Tidak usah banyak omong sudah. Yang penting kerja tanda macam kalian komentar. Kalau kalian merusak ya kemudian gara-gara kalian komentar. Jadi ngomong itu ya sepenuhnya saja, ya kan? Jelek ya ngomong jelek saja. Macam kayak ngomong. Enggak ada ditambah wah gara-gara mau macam-macam wis itu tetap bukan. Aslinya kadang diingatkan teman kita sudah mau. Ayo melo pengajian. Enggak ditambahin. Wah tahu melo mau melo ake mangan itu kan akhirnya kan. Akhirnya kekompakan ini hilang. Lebihnya itu yang berbahaya. Insya Allah kalau orang diingatkan secukupnya, tidak ada orang itu marah. Karena orang mengingatkan pasti berdasarkan atas kesalahan yang dilakukan. Nah orang yang sadar atas kesalahannya pasti dia tidak akan bisa menolak. Pokoknya wongnya sehat. Yo, sehat dia itu yang pakai kamu yo. Pokoknya wongnya sehat. Yang menyebabkan kita tetap bertengkar ya gara-gara banyak kalimat yang berlebih. Kita tawarkan ide kita dan diterima, ya sudah. Tidak usah terlalu memaksa. Dibatambahi. Ya, dibatambahi itu yang menyebabkan kerusakan. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Hadis yang lain, Rasulullah kedua ake opanahu satu oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kanjeng Nabi al-afiyatu utawi kewarasan iku asyaratu ajzain ono 10 pira-pira juz, ono pira-pira bagian. Tis'atun utawi kang songo iku fisumti ono ing dalem menang. Ya. Wal asyiru utawi kang 10 iku fil uzlati. Tetap ono iku fil uzlati ono ing dalem uzlah utawa nyekre anin nasi anggo saking menungso. Rawahu riwayatake hadis sinten Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Kemudian dalam hadis yang lain masih berkaitan dengan baiknya kita diam, ya kan, ditambah lagi dengan tidak terlalu butuh kepada manusia. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami, di mana hadisnya Rasulullah di sini dikatakan kewarasan, al-afiyah, keselamatan itu ada 10 bagian. Cuman yang 9 itu ada pada diam. Yang 1 itu adalah menjauh dari manusia. Aslinya kumpul dengan manusia, kumpul dengan manusia itu tidak bermasalah. Sing bermasalah kakian ngomong. Jelas?
Semoga kita yang hadir pada malam hari ini betul-betul memberikan kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk yang lainnya. Cuman sebelum kita tutup terkait dengan lisan, ya, dengan lisan, salah satu dawuhnya kalau tidak Sayyidina Abu Bakar juga di dalam kitab ini di bab awal, kenapa manusia itu diciptakan mata dua, diciptakan telinga dua, mulut diciptakan satu. Di dalam kitab ini dijelaskan kenapa kok mulut diciptakan satu, karena seharusnya mulut itu hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang bagus atau diridhoi oleh Zat yang Maha Tunggal, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau gampangannya, kalau bisa lisan yang keluar dari lisan ini adalah zikiran, bukan cacian atau bukan yang lainnya. Terus kemudian sebelum apa yang kita ucapkan, maka hendaklah dari hikmah tadi, mata dua, telinga dua, kita lihat dua kali, kita dengarkan dua kali. Untuk omongan teko kanan, ojo langsung sama ngomong no, ya. Untuk teko si A langsung sama ngomong no A. Itu si B langsung diomong no si, jangan. Dengarkan dulu, dari A dengarkan, dari B dengarkan, baru sama pikirkan, sehingga yang keluar adalah sesuatu yang pantas sama yang keluar. Ada tua. Iya, mana tua? Jangan dari A keluar A, dari B keluar. Jangan. Itu hikmahnya. Jadi hikmahnya kenapa kok mata diciptakan dua, telinga diciptakan dua, mulut diciptakan satu, karena sesuatu yang keluar dari mulut kita berarti sudah dua kali kita lihat, sudah dua kali kita dengarkan, dan sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini. Kalau nanti ada pertanyaan kita sambung setelah kita tutup. Ala hadirnya wala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauqatuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.